Lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Reza, tindak pidana seperti ini memang delik aduan. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya pihak kepolisian bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi karena aplikasi semacam ini bermunculan, menjamur, dan mereka kan juga seharusnya melakukan patroli cyber, Mas. Sejujurnya itu juga jadi pertanyaan saya ketika teman-teman di kepolisian melakukan langkah penegakan hukum terhadap kasus ini. Kenapa? Sepemahaman saya dalam proses penegakan hukum yang ideal itu harus ada kemanfaatan. Kemanfaatan bagi 3 atau sampai 4 pihak. Pertama, kemanfaatan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua bagi korban. Yang ketiga sesungguhnya bagi pelaku sendiri. Agar misalnya dia tidak jadi sasaran amuk masyarakat. Agar tidak mengulangi perbuatannya. Agar bisa berperilaku lebih baik dan seterusnya. Itu manfaat proses hukum bagi si pelaku. Sekarang saya ingin fokus pada masyarakat ya. Merespon pertanyaan Mbak Putri. Pertanyaan saya adalah target kepolisian dari pengungkapan kasus ini apa ya? Anggaplah 1, mengirim pelaku ke penjara. Bagus, berarti ada sebuah proses pidana yang tuntas di situ. Tapi bukankah dalam setiap situasi kejahatan pihak yang paling berkepentingan itu bukan pelaku, tapi adalah korban? Betul. Nah, jadi pertanyaan kedua, seberapa jauh langkah penegakan hukum ini akan bisa memulihkan kerugian korban? Kalau teman-teman di kepolisian berpikir sampai ke sana, itu luar biasa. Artinya sungguh-sungguh proses penegakan hukum kita itu berpihak pada korban, berpihak pada pihak yang dirugikan. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah dengan angka yang sedemikian fantastis, seberapa banyak yang akan bisa dikembalikan ke masyarakat? Saya tidak membayangkan bahwa kemudian uang yang jumlahnya fantastis itu disimpan di bank tertentu dan siap untuk kemudian katakanlah diamankan oleh polisi lalu dikembalikan ke korban. Saya tidak berpikir sederhana itu ya. Barangkali uangnya sudah diubah ke dalam bentuk yang lain, disebar ke sekian banyak tempat dan seterusnya sehingga mempersulit korban untuk bisa mendapatkan uang mereka kembali. Tambah lagi, boleh percaya bahwa tidak Mbak Putri, pengalaman sebagai korban penipuan itu bisa berefek traumatis. Ini bukan hanya masalah kerugian secara uang, tapi juga masalah penderitaan secara psikologis. Karena dalam posisi sebagai korban penipuan. Anggapan saya ini sedemikian bodohnya, saya ini sedemikian lemahnya sehingga bisa dikelabui oleh orang. Nah, kalimat-kalimat semacam itu kan memunculkan perasaan sangat tidak menyenangkan bagi para korban. Yang ingin saya katakan adalah di samping proses penegakan hukum itu berjalan hingga tuntas, semestinya ada agenda rehabilitasi psikis terhadap korban. Agar mereka bisa kembali bisa hidup produktif, tidak terhantui oleh peristiwa yang menyakitkan semacam ini, dan ke depan bisa menjadi lebih waspada lagi. Baik. Nah, tadi saya coba memposisikan dari saya sebagai seorang calon investor ya. Calon investor sekaligus calon korban. Saya simak perkataan Mas Yanuar. Bagus sekali, saya yakin apa yang beliau utarakan itu sangat valid, tetapi yang bisa dicerna oleh kepala saya barangkali hanya sekitar 10%. Itu artinya, kalau kita ingin menipu seseorang, barangkali ini yang dilakukan oleh para crazy rich ini, kalau kita ingin menipu seseorang, banjiri dia dengan informasi sebanyak mungkin, yang faktanya sulit untuk saya cerna. Terjadilah, orang psikologi menyebutnya sebagai cognitive overload, kelebihan beban kognitif. Saya hanya menilai pada akhirnya perkataan Mas Yanuar itu ilmiah, perkataan Mas Yanuar itu bagus, dan saya percaya dengan validitasnya. Padahal boleh jadi ada sekian banyak lubang, dan di lubang itu saya terjerumus ke dalamnya karena saya kadung menganggap apa yang dikatakan oleh lawan bicara saya adalah bagus, adalah indah, dan menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi saya. Baik, Mas Yanuar juga mungkin bagaimana pesan kepada masyarakat agar tidak gampang tergiur kemudian, karena seperti ini kan penipuan investasi ini sudah berulang kali terjadi, tapi kemasannya mungkin beda-beda. Nah, kalau sekarang nanti mungkin akan ada aplikasi-aplikasi lainnya yang membuat masyarakat gampang tergiur, Mas. Ya. Gini, tadi Mas Reza ya, saya juga nyambung dengan Mas Reza ya. Kan gini loh, kebohongan yang diutarakan berulang-ulang jadi kebenaran. Ya. Jadi artinya kan ini informasi dijejelingin gitu ya, ada influencer, ada segala macam lah, pokoknya informasi banyak. Nah, menurut saya di sini kan ada fungsi penegakan hukum dalam rangka perlindungan masyarakat. Jadi kalau misalnya informasi sudah banyak yang menyebar, harusnya yang namanya cyber hoax Satgas investasi segala macam itu juga bekerja di ranah digital ini. Satu, misalnya melakukan ada satu database mana yang hoax, mana yang tidak. Kedua, menurut saya yang tidak kalah penting kan di OJK ya. Di OJK itu kan ada komisioner yang khusus membawahi perlindungan konsumen dan literasi keuangan. Nah, kenapa sih ada satu komisioner khusus yang seperti itu? Itu adalah yang namanya perlindungan hukum untuk masyarakat. Artinya masyarakat itu
diberikan informasi yang benar gitu. Nah sekarang OJK ini udah berdiri 5 tahun ketiga. Kan harusnya belajar kayak dari BKKBN zaman dulu. BKKBN zaman dulu tuh bagaimana yang namanya 2 anak cukup itu bisa sampai ke desa. Itu kan masalah metode komunikasi juga. Jadi artinya kritik saya, yang namanya otoritas juga kebanyakan, ya jangan mau jadi korban, udah jadi korban baru bereaksi. Ini yang harus kita kritik. Dia juga punya tanggung jawab hukum, tanggung jawab dia sebagai otoritas, yang membanjiri informasi yang benar juga. Jadi kalau ini perang informasi, yang namanya otoritas juga jangan kebanyakan pidato seremoni lah. Yang namanya otoritas itu juga bekerja dalam perang informasi itu sendiri. Kalau informasi yang salah banyak, informasi yang benar juga harus banyak gitu. Ini yang menurut saya nggak imbang. Jadi kalau kita lihat kenapa reaksinya itu setelah ada korban, ya selalu kemudian kalau udah ada korban dibilangnya gini, masyarakat tuh harus waspada bahwa yang investasi benar itu satu ada izinnya, ada underlyingnya. Ya mungkin sudah Mas Reza bilang, telat lu ngomong gitu. Ngomongnya kenapa baru sekarang? Kan harusnya dari awal dikatakan itu ya. Dan mungkin ya menurut saya karena juga perlindungan hukum bagi masyarakat, ini yang menjadi catatan. Kalau kita lihat ya, OJK itu di undang-undangnya juga punya namanya unsur-unsur pidana itu jadi kewenangan mereka. Bahkan unsur-unsurnya itu datang juga dari kepolisian. Nah ini yang menurut saya harusnya menjadi concern dari DPR, concern dari pemerintah, penyederhanaan industri keuangan kita. Yang namanya Bapepti, yang namanya koperasi, yang namanya sektor keuangan, pokoknya kalau main investasi semuanya harusnya satu atap di OJK. Yang namanya penegakan hukum, itu pidana sebagai satu atap di OJK. Sehingga artinya apa? Efektif. OJK nggak ngomong gini, saya nggak larang yang itu, soalnya yang itu bukan di saya. Ini yang jadi masalah. Oke, Mas Yanuar. Bermanfaat sekali tentunya, ini juga bisa menjadi masukan bagi pihak otoritas. Nah, Mas MK, penutup Mas MK. Ya harusnya entah siapa yang ketipu dan menipu, siapa yang menipu siapa, tapi dalam hal ini jumlah selebritas yang kemudian dijadikan alat sebagai panjat sosial untuk cross fan base ini ya harusnya ikut juga bersuara gitu ketika akhirnya si Crazy Rich penipu ini ketangkep gitu. Jadi paling tidak benar kata Mas Indra Giri bahwa ada korban traumatis yang memang harus juga dikasih semacam penyembuhan gitulah seperti itu, karena kalau kemudian semua cuci tangan jadinya sih nggak tahu siapa yang bertanggung jawab gitu. Ya, baik. Dan tentunya kita nanti akan tunggu bagaimana kelanjutannya, termasuk juga apa yang bisa didapatkan oleh para korban. Seperti yang dikatakan oleh Mas Reza tadi, harusnya diberikan rehabilitasi dan juga bagaimana upaya pengembalian ini. Karena terakhir informasi yang kami dapatkan, Mas Reza, pihak kepolisian juga meminta para korban itu membuat paguyuban. Tapi sampai terakhir juga belum mendapatkan respon positif dari para korban. Tapi nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Terima kasih untuk para narasumber, Mas Yanuar, terima kasih, Mas MK, terima kasih, Mas Reza, terima kasih sudah hadir di studio bersama kami.